Assalamualaikum, selamat datang di channel Muska Nahmi. Di video kali ini kita akan bikin elephant earbird. Roti ini sejenis roti sisir tapi kita letakkan di loyang bulat. Dan roti ini disebut elephant earbird karena ketika disobek bentuknya yang menyerupai telinga gajah, panjang dan juga lebar gitu. Dari segi tekstur roti ini empuk dan lembut banget, rasanya juga enak banget. Nah, mau tahu cara buatnya seperti apa? Yuk kita simak videonya sampai habis. Oke, langsung aja kita ke cara pembuatannya. Pertama kita ayak dulu bahan kering, yaitu 250 gram tepung terigu protein tinggi dan 10 gram susu bubuk. Selanjutnya kita tambahkan 45 gram gula pasir. Aduk sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, kita beri cekungan di tengahnya. Dan kita tambahkan 1 butir kuning telur. Masukkan juga 4 gram ragi yang sudah kita aktifkan dengan 50 ml air hangat kuku. Aduk sampai agak tercampur. Selanjutnya masukkan 100 ml susu cair dingin. Kita tuang separuhnya aja dulu. Dan kita aduk sampai merata. Kemudian tuang semua sisa susunya dan kita aduk lagi sampai setengah kalis. Nah, kalau udah mulai susah diaduk pakai spatula, sekarang kita mixer sampai setengah kalis. Kalau teman-teman mau ulen pakai tangan juga boleh, tapi pastikan tangannya sudah dicuci bersih dan dalam keadaan kering atau tidak basah. Nah, kalau udah seperti ini, sekarang kita tambahkan 35 gram margarin. Tambahkan juga 3 gram garam. Dan ini lanjut kita mixer sampai benar-benar kalis elastis. Nah, ini udah kalis ya teman-teman. Untuk mengetahui adonannya udah benar-benar kalis, kita ambil sedikit adonan dan kita rentangkan seperti ini. Sambil kita tarik-tarik. Kalau adonannya udah nggak mudah sobek, itu artinya udah kalis elastis ya. Lalu adonannya kita bulatkan atau kita rapikan. Tutup adonan pakai serbet bersih atau plastik wrap atau pakai apapun itu. Yang penting adonannya kita tutup sampai benar-benar rapat.
Kita istirahatkan selama 30 menit atau sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Oke, setelah kita istirahatkan selama 30 menit, kita buka tutupnya. Dan ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat. Kita kempeskan adonan dan kita pindahkan ke alas kerja yang datar. Dan kita bagi adonannya menjadi 13 bagian, masing-masing beratnya 40 gram. Kita ambil adonannya dan kita bulatkan sampai benar-benar bulat dan rapi. Nah, bagian bawahnya kita cubit-cubit sampai rapat. Dan kita rolling sebentar supaya lebih mulus. Begitu seterusnya sampai adonannya selesai dibulatkan. Nah, ini udah selesai kita bulatkan. Selanjutnya ambil adonan yang sudah kita bulatkan dari urutan pertama kali kita bulatkan. Kita pipihkan. Usahakan bentuknya tetap bulat ya teman-teman. Kalau udah dipipihkan, kita olesi permukaannya dengan margarin atau butter. Nah, kalau udah selesai, langsung aja kita susun di dalam loyang. Ini loyangnya sudah saya alasi dengan kertas roti. Begitu seterusnya sampai adonannya selesai dibentuk dan disusun di dalam loyang. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya ini kita istirahatkan lagi selama 25 menit. Kita tutup pakai serbet bersih. Oke, setelah kita istirahatkan selama 25 menit, ini adonannya udah mengembang 80%. Selanjutnya permukaannya ini kita olesi dengan susu cair secara merata. Dan gak usah terlalu banyak, tipis-tipis aja. Supaya nanti ketika dipanggang permukaannya warnanya cantik dan kecoklatan gitu. Kita kasih topping di atasnya. Di sini saya pakai keju cheddar yang sudah diparut. Untuk toppingnya bisa disesuaikan sama selera teman-teman. Dan saya tambahkan lagi dengan biji wijen. Sebelumnya saya udah panaskan oven di suhu 160 derajat Celcius. Sekarang saatnya kita panggang. Di sini saya pakai oven tangkring. Saya letakkan di rak paling bawah. Ini kita panggang selama 30 menit pakai api atas bawah di suhu 160 derajat Celcius. Oke, ini udah matang. Sekarang kita keluarkan dari dalam oven. Langsung aja kita keluarkan rotinya dari dalam loyang.
Dan dalam keadaan masih panas, kita olesi permukaannya dengan susu cair supaya ketika udah dingin, permukaannya nggak kering dan supaya warnanya lebih mengkilap dan cantik. Aromanya pun akan lebih wangi dan teksturnya akan lebih lembut. Nah, kalau udah selesai, sekarang kita akan coba sobek. Ini berasa kalau rotinya ini lembut banget. Tuh teman-teman, kelihatan kalau ini tuh empuk banget. Teksturnya ringan gitu, kayak kapas. Seratnya halus dan beraturan gitu. Bismillah, saya cobain dulu. Ini enak banget. Manisnya tipis, gurih, empuk dan lembut banget. Super moist. Toppingnya juga berasa. Kalau teman-teman mau makan pakai selai coklat, strawberry, atau yang lainnya juga masih cocok. Dan akan lebih enak lagi kalau dimakan pakai selai. Dan roti ini disebut elephant ear bread karena ketika disobek bentuknya mirip kayak telinga gajah gitu ya teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu resep dan video dari saya kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba di rumah. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video aku yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.